Saya ini orang yang sangat realistis dan walaupun saya selalu ingin optimistis, tapi saya tidak mau terlalu berharap. Ya. Saya selalu mau siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Jadi always strengthen our fundamentals. Itu satu. Yang penting kita punya kembali rule of law and governance itu baik. Ya. Uang itu akan masuk. Mau perang nggak perang, uang masuk. Di mana ada negara sebesar kita sekarang ya? Cina sudah, India sudah. There's no other country like us. Brazil dia sudah tersendiri, tapi di kawasan ini we are 300 million people very soon. 300 juta sumber alam, and we come from a low base. Rakyat kita masih banyak yang katakanlah masih sederhana hidupnya, katakanlah masih kurang hidupnya. Jadi kalau ini kita berdayakan, we can empower them with money. Can you imagine the growth? Ya, jadi saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Meritokrasi, Pak. Iya. Kita harus beresin governance kita, ya kan? Hal-hal apa ya? Kecenderungan selalu menipu. Benar nggak? Iya kan? Nyelundup. Iya kan? Apa? Under invoicing, semua praktek-praktek itulah. Ini pelan-pelan kita benahi. Kita berharap kalau kita lihat penerimaan pajak kita sudah kelihatan trajektori naik. Januari, Februari, Maret ini naiknya cukup signifikan. Naiknya tuh sekitar 30% loh. Mudah-mudahan bertahan. Mungkin dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang biaya cukai harus kita bersihkan juga. Semua institusi-institusi harus kita bersihkan. Nah, makanya semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, you bersihkan dirimu atau you nanti akan dibersihkan. Ya. Dan saya lihat beberapa menteri saya sudah mulai benar nggak? Ada orang yang kelihatan soft tapi dia ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal langsung dipecat, ya kan? Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, siapa? Pak Dodi ya, orangnya kan baik, tapi nggak mau main-main Pak, dia pecat 2 dirjen, ya. Jadi kalau fun itu, kalau dia merasa this is a rational country, a safe country, mereka masuk. Jadi yang penting kita sekarang ya kita juga jangan terlalu itu ya, bahwa semua Indonesia jelek itu loh. Nggak bener. Anda datang ke banyak negara, ya kan? Di kereta api Anda dirampok, Anda dipukul hanya karena ras Anda. Anda kecewa sama polisi-polisi kita. Kalau lihat polisi-polisi di Amerika, ICE, Black Lives Matter, orang nggak bersalah tembak, iya kan? Ini masalah sosial di mana-mana. Tapi our country is not doing that bad, benar nggak? Kita juga harus fair gitu ya. Tapi saya tangkap ya, polisi kita 400.000 loh. Banyak yang kerja keras, banyak kerja baik. Ada oknum-oknum nggak beres. Di semua birokrasi kita banyak yang nggak beres. Ya ini we want to try. Kita berharap generasi-generasi yang akan datang akan lebih baik. Pak, boleh nanya satu, Ya. Pak? Apakah kita akan menggunakan nuklir thorium, Pak, untuk power plant? Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuclear power paling murah sebetulnya, paling bersih juga. Ya, tinggal how can we handle the safety, itu yang menjadi masalah.
Saya kira kalau kita sudah mencapai nanti 100 gigawatt dari tenaga solar, Lebih murah lagi. kita lumayan tuh nanti. Plus biofuel, karena kalau biofuel ya terbarukan itu kan tiap tahun kita nggak akan habis-habis itu, iya kan? Solar kita. Itu 100 gigawatt solar power Pak ya. Itu kan berarti 100.000 hektar tanah untuk kan 1 mega 1 hektar ya. Itu di berbagai daerah kan disiapkan. Ya. Karena Tapi- secara tanah kan besar Pak untuk cover the span ya. Kan 1 mega 1 hektar lah kira-kira. Iya, kan kita punya 80.000, 90.000 desa. Kalau desa Sebar, di luar Jawa untuk cari 1 hektar Besar-besar itu. gampang. nggak ada masalah. Kalau di dalam Jawa kita sudah hitung, kita punya banyak tanah, iya kan? Ada tanah HGO yang tidak dikerjakan, ada tanah perhutani yang tidak dikerjakan. Nah ini semua bisa kita pakai. Oke. Oke. Pak Mardigu, Terima cukup kasih. sejauh ini? Cukup. Nah, sekarang kita ke Mas Faisal lagi. Ya, makasih Iya. Pak Prabowo. Di round kedua ini saya ingin melanjutkan tadi yang Bapak sebutkan di round pertama masalah industrialisasi, Pak. Ya. Nah, jadi saya dan juga teman-teman di KOR itu sangat sepakat dan termasuk yang meyakini bahwa kita tidak bisa tumbuh lebih tinggi tanpa industrialisasi, Ya. gitu. Dan kita bukan hanya ingin tumbuh tinggi, tapi yang disampaikan Pak Dede tadi, kita ingin ada lapangan pekerjaan formal gitu. Ya. Jadi istilahnya mungkin jobful growth ya, bukan jobless growth. Nah, dan salah satunya hilirisasi, program prioritas dari pemerintahan yang lalu sampai dengan sekarang. Ya. Nah, tapi saya ingin menghubungkannya dengan ART, Pak, Agreement of Reciprocal Tariff yang barusan ini, Pak ya. Nah, dan barusan tadi Bapak juga cerita masalah bargaining power Indonesia. Ketika ART itu soft copy-nya itu sudah tersebar, nah ini terus terang kita langsung teliti satu persatu dari pasal ke pasal, Pak. Ya. Nah, memang kalau melihat dari sisi keuntungan, ada beberapa sektor yang kita dikecualikan dari tarifnya untuk kita bisa masuk dapat keuntungan dari ekspor di beberapa sektor tertentu. Ada 1.819 komoditas 1.819 komoditas, Pak, yang ya. kita 0%. Ya. Nah, tapi kalau melihat syarat yang lain, Pak, ya, terutama yang non tarif measures.